rasa mereka juga memaksimalkan indera perabanya. Biasanya indera peraba itu ada di tangan dan juga kaki ya, indera alat gerak mereka. Sehingga bagi kita, terutama para public speaker, ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi, suatu ide, gagasan, atau visi dan misi, akan lebih mudah ketika mereka merasakan experience-nya secara langsung. Contohnya, ketika kita memperkenalkan suatu barang, misalkan kita melakukan launching sebuah smartphone, akan lebih mudah bagi mereka dibandingkan mereka mendengarkan dan juga melihat paparan terkait dengan fitur-fitur yang ada di smartphone tersebut. Akan lebih mudah bagi mereka untuk menerima informasi dengan merasakan pengalamannya langsung, memegang smartphone-nya secara langsung, menggunakan fitur-fiturnya secara langsung. Itu akan lebih mudah. Maka seringkali biasanya kalau kita melihat ada acara yang mereka menggunakan live demo, mungkin live demo cooking, masak secara langsung, atau mungkin ketika kita melihat pameran atau workshop, mereka diharuskan untuk merasakan pengalaman dari benda atau pengalaman tersebut secara langsung agar mereka bisa benar-benar menerima dan merasakan, karena sudah merasakan dari peraba, lalu merasakan dari perasaan juga ya, dari emotion juga. Itu akan memaksimalkan proses penerimaan informasi bagi orang-orang dengan tipe kinestetik ini. Itu tadi untuk aktivitas. Kita menuju ke poin yang kelima, yaitu personal touch. Personal touch ini adalah hubungan personal yang kamu bangun dengan audiens kamu. Jadi meskipun audiens kamu ada ratusan atau ribuan, gitu, penting untuk kamu membangun hubungan secara personal dengan audiens kamu. Ini akan terkait juga dengan kontak mata dan juga pengalaman terkait atau related story. Namun biasanya personal touch ini dibangun dengan contoh, misalnya kamu bertanya langsung dengan audiensnya, dengan salah satu audiensnya. Misalnya kamu lagi sedang menceritakan ya terkait pengalaman kamu, lalu kamu bertanya, Bapak yang di sebelah sana, apakah Bapak pernah merasakan Pak apa yang saya rasakan? Misalnya ya. Atau Ibu yang di sebelah sana yang berbaju merah, apakah kira-kira Ibu pernah nih mungkin ketika sedang memasak lalu masakannya gosong? Dia akan merasa diajak berkomunikasi secara langsung. Dia akan merasa bahwa oh, saya diperhatikan. Dia akan merasa diajak berinteraksi secara langsung sehingga terbangun di sana ada personal touch. Mungkin kalau misalnya kita berbicara di depan ratusan atau ribuan orang, kita tidak akan mungkin ya mengajak mereka satu persatu untuk berinteraksi. Untuk itu biasanya akan dimaksimalkan dengan poin selanjutnya, yaitu kontak mata. Kontak mata ini penting teman-teman, karena apa? Karena melalui kontak mata ini audiens akan tadi ya merasa ada hubungan personal yang terbangun antara si pembicara dan audiens tadi. Biasanya kalau kita gugup biasanya ya, terutama mata kita akan cenderung kemana-mana. Atau ada juga yang mengatakan bahwa untuk mengurangi gugup, untuk menghindari gugup, mungkin lihat ke satu titik aja atau 3 titik saja, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi personal touch-nya akan kurang terbangun. Untuk itu cobalah untuk belajar melihat, menatap mata audiens kita satu persatu, setidaknya satu orang 3 detik ya. Jadi jangan terlalu sering juga ya, jangan terlalu sering kanan kiri dan melihat, tapi kita bisa berbicara dengan menahan kurang lebih 3 detik di satu mata audiens. Contohnya misalnya, ya Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah berada dalam posisi tersebut. Jadi ketika saya waktu itu berusia 24 tahun, ada masa-masa krisis yang saya alami gitu ya, antara apakah saya melanjutkan pekerjaan di bidang saya saat ini, atau mungkin saya berpindah karir ke karir lainnya misalnya. Jadi jangan terlalu cepat peralihan pandangan matanya ya. Terutama ini juga berpengaruh karena kalau terlalu cepat maka gerakan Anda juga akan menjadi terlalu cepat ya. Tapi ketika Anda fokus ke satu orang, menatap satu mata orang selama kurang lebih 3 detik, maka dia akan merasa kayak, oh dia berbicara dengan saya gitu. Jadi mereka tidak akan merasa bahwa omongan atau obrolan yang sedang dilakukan kosong. Dan di situ juga akan membangun personal touch tadi ya, hubungan personal antara si pembicara dan juga si audiens. Tentunya dengan adanya personal touch ini membuat para audiens dengan tipe kinestetik akan lebih mudah menerima. Karena ketika mereka merasa dilihat, mereka merasa sudah ada hubungan personal yang dibangun, mereka akan mendengarkan lebih serius lagi dan lebih fokus lagi. Yang terakhir ya, ini yang ketujuh,
pengalaman terkait atau related story. Ini sebenarnya terkait juga dengan penggunaan kata-kata ya. Karena pengalaman terkait ini biasanya kita lakukan apabila kita bisa mengidentifikasi latar belakang audiens kita. Contohnya tadi ya, misalnya kalau misalnya kita lagi berbicara di depan orang-orang gamers misalnya ya, kita berbicara di acara e-sport misalnya. Lalu kita menceritakan, oh iya pengalaman saya kemarin waktu awal-awal main PUBG atau main Mobile Legends, saya kalah mulu nih karena saya jadi tank misalnya. Saya nggak cocok kayaknya jadi tank. Jadi ketika kita menyampaikan pengalaman terkait yang berhubungan dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari gitu ya, itu akan lebih mudah lagi diterima. Karena lagi-lagi ada personal touch yang dibangun. Jadi sebenarnya intinya bagaimana kita membangun hubungan dekat dengan para audiens kita agar audiens itu merasa kita merupakan pihak yang sama dengan mereka. Jadi ini penting ya, karena tadi mereka adalah tipe perasa, mereka butuh sekali ada orang-orang yang berada di sisi mereka gitu ya. Oh, ternyata dia juga pemain e-sport nih, ternyata dia juga gamers nih, berarti sama nih kayak saya gitu. Dia akan lebih cenderung mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ketujuh faktor ini menjadi faktor yang menurut saya penting untuk kamu lakukan ketika audiens kamu itu tipenya kinestetik atau perasa dan juga peraba. Semoga tadi apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman di sini, dan semoga teman-teman sudah mendapatkan knowledge yang general terkait dengan tipe visual, auditory, dan juga kinestetik. Selanjutnya, tidak kalah penting, di video selanjutnya aku akan menyampaikan kira-kira tantangannya seperti apa sih untuk menghadapi audiens dengan tipe visual, auditory, dan juga kinestetik. Untuk itu, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.